beda-beda memangnya antara Piala Eropa, Piala Dunia, terus ya Piala Asia gitu ya. Kalau Piala Asia memang jadi sesuatu yang luar biasa karena Indonesia misalnya main gitu kan. Itu kan jadi ya siapapun negara ya warga negara yang main di di piala tertentu ya itu kan pasti punya semangat yang berbeda. Ya kayak misalnya Piala Asia umur 23 kemarin aja, yang bukan yang senior aja itu kan kita antusias masyarakat Indonesia itu kan luar biasa gitu kan. Dan itu kebawa sampai di sini apalagi kita bisa lolos gitu dari grup dan bisa ngalahin Korea ya, Korea Selatan itu kan prestasi buat kita gitu. Nah, ini kalau di Piala Eropa, Piala Amerika juga ya, lagi bergulir ya, dan seru banget juga. Dan sekarang kalau kita ngomong Piala Eropa sih memang sebenarnya saya jagoan saya sebenarnya Itali, tapi Itali kandas ya. Eh, Itali kandas lawan siapa kemarin ya? Astagfirullahaladzim. Itali itu kalah sama Spanyol ya, kalah ya. Saya lupa deh ya, Italia kalah sama siapa. Nah, terus kalau misalnya yang saya jagokan memang di Piala Eropa ini Jerman sebenarnya. Jerman sama Spanyol. Memang dua negara ini kelihatan lah di fase grup itu kita lihat jago banget ya. Kalau Jerman karena tuan rumah juga, tapi qadarullah memang baru aja tadi pagi kan kita tahu bahwa Jerman kalah sama Spanyol. Seru banget memang pertandingannya. Saya nggak lihat pertandingan fullnya, saya lihat dari cuplikan pertandingan aja sih. Saya lihat dan eh, luar biasa banget memang bagaimana pertandingan dua negara yang memang benar-benar hebat di sepak bola. Tapi ya eh, tuan rumah gugur ya kali ini gitu. Memang nggak selalu tuan rumah itu bisa menjadi juara gitu ya, nggak selalu. Tapi kan dukungan dari eh, apa namanya penonton, terus dukungan dari apa namanya karena mereka juga tuan rumah, ini menjadi satu kekuatan yang berbeda lah dengan tim tamu gitu ya. Tapi sekali lagi ini sepak bola, bola itu bundar, bisa menang, bisa kalah, yang jago bisa kalah, yang nggak diunggulkan bisa menang gitu ya. Dan ini dan lawannya juga Spanyol, salah satu favorit juara dan luar biasa banyak pemain muda di situ yang berbakat dan ya hasilnya gini, menang ya Spanyol ya, luar biasa. Portugal kalah lagi ya, aduh. Portugal kalah penalti lawan siapa? Lawan Prancis. Ya, Prancis juga favorit sih, favorit juara juga sih. Sebenarnya lagi saya sebenarnya jagoan saya itu Itali gitu ya. Karena memang mungkin ini ada faktor dari ya Inter Milan dari Itali kan. Banyak pemain-pemain Inter juga yang ada di negara Itali kan untuk main di Piala Eropa ini. Tapi kalau untuk dibilang secara objektif itu kan secara subjektif saya mendukung Itali gitu. Tapi kalau secara objektif saya lihat memang Jerman, Spanyol, Perancis ya. Jerman, Spanyol, Perancis itu menjadi menjadi unggulan lah kalau secara objektif penilaian saya pribadi ya gitu ya. Nah makanya saya lihat sih kans besar sih di antara tiga negara ini. Sebenarnya ada satu negara lagi saya lupa sebutin tadi, negara yang saya mudah-mudahan bisa berbicara banyak di sini. Tadi sebenarnya Spanyol, sorry, tadi sebenarnya Portugal, tapi udah kalah ya lawan Prancis. Ini satu lagi, enggak Spanyol itu karena secara objektif aja. Jerman juga kan secara objektif. Satu lagi sebenarnya saya berharap banyak sama Turki sebenarnya. Turki bukan hanya bagus ngotot mainnya dan nggak tahu ya. Di situ kan ada salah satu pemain Inter juga ya di situ ya. Ya mudah-mudahan bisa berbicara banyak lah Turki di Piala Eropa tahun ini mudah-mudahan. Tiga besar. Nggak tahu sih kalau prediksi saya sih mungkin ya tiga besar ya Spanyol,
Spanyol, Prancis kayaknya. Spanyol, Prancis sama mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. eh, saya berharap sih Turki bisa sih. Saya berharapnya. Kan Hmm. Mas juga kan sering bikin meme Hmm. ganti kepala pemain tuh. Mungkin di Euro mungkin masih belum bikin. Apa emang karena Italia udah kalah? Ya bisa juga karena Italia udah kalah. Cuman ya nggak tahu lah. Belum kepikir kalau misalnya Indonesia karena memang kan semangatnya berbeda. Ini negara kita sendiri gitu kan. Kita bahagia, senang, dan saya juga minta izin, minta izinnya walaupun dari Instagram ya. Mudah-mudahan pemain Indonesia mengerti dengan bercandaannya saya gitu ya. Artinya ya ini hanya bercanda aja sih ya gitu. Ya enggak sih, belum ada kepikiran untuk ganti kepala sih. Sampai saat ini ya, sampai saat tadi gitu. Nggak tahu nanti lah apakah mau kita bikin juga ada yang diganti kepalanya gitu ya. Tapi ya kalau untuk saya tadi balik lagi, tiga tiga besar kalau saya prediksi sih mungkin antara eh, Prancis, Spanyol, tapi harapan saya salah satunya mudah-mudahan bisa masuk Turki di situ. Mas kalau bikin meme gitu biasanya emang idenya Mas sendiri atau ganti kepala pemain gitu tim? Idenya saya sendiri, tapi kan kita ada editor juga kan. Kalau saya sendiri sih nggak Apa mau. iseng-iseng aja karena maksudnya lagi tren nih, bola lagi rame mungkin Oh iseng. nggak juga sih kan. Maksudnya ini saya belum belum ada editan-editan nih kan. Cuman ya karena memang suka bola aja sih, suka bola, ya mudah-mudahan bisa menghibur juga gitu ya. Ada kepikiran aja ke situ gitu. Dan juga ntar di bulan September timnas akan ke dunia nih. Mm, Piala Asia ronde ketiga ya. Di Surabaya itu gimana Mas melihat Bulan apa sih? Bu September? oh September ya, masih masih lumayan jauh lah ya. Ya harapan besar sih. Saya sih sebenarnya antusiasnya menunggu untuk Piala Asia. Piala Asia lagi ya. Piala Dunia sebenarnya kan jatuhnya Piala Dunia untuk kualifikasi di Asia yang ronde ketiga ini harapannya besar banget. Saya lagi menunggu momen itu tanggal bulan 9 ini gitu ya. Ya bismillah ini kita doa sama-sama nih warga Indonesia untuk timnas kesayangan kita. Mudah-mudahan harapannya memang bukan hanya di ronde 3 ini karena fase kalau misalnya kita bisa kalau nggak salah 3 besar kita masuk ke ada satu ronde selanjutnya lagi gitu ya. Tapi yang terbaik lah karena di situ kan ada 3 negara yang kita tahu di Asia mereka kekuatan besar gitu ya. Kalau nggak salah Jepang ya, ada Jepang, ada Arab Saudi, terus ada Australia di situ. Paling bawah kita urutan sementaranya. Enggak, kita kan Iya secara secara itu. secara peringkat iya, tapi kan belum bertanding sama sekali. Maka itu bukan belum penilaian sebenarnya. Ya harapannya sih mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara banyak sih dan harapannya memang lolos Piala Dunia gitu ya. Ya nggak ada yang tahu ini sepak bola dan kita nggak tahu dengan semangat yang luar biasa, tentunya dengan doa dan dukungan dari warga negara Indonesia yang luar biasa banget ya, antusiasmenya warga Indonesia ini luar biasa banget. Mudah-mudahan kita bisa berbicara banyak sih di ronde 3 ini. Juga kan untuk kandidat Euro nih mungkin Mas, kandidat besar juara Euro menurut Mas Spanyol sih kayaknya, Spanyol kayaknya. karena udah langganan atau seperti apa? Ya langganan juga, tapi kalau lihat dari komposisi pemainnya memang muda tapi luar biasa, mentalnya juga luar biasa, permainannya juga luar biasa. Kayaknya Spanyol sih, kayaknya ya. Melihat dari permainan, kalau dari pemain sendiri Mas sendiri melihat siapa pemain match of the match mungkin untuk mungkin di tiap negara, Oh, tiap negara banyak sih atau ya. salah satunya nih? Kalau saya sih eh, banyak sih ya pemain-pemain yang, tapi karena saya nggak nonton secara langsung sih ya, maksudnya nggak nonton secara full. Memang kalau misal kita bilang, kalau saya karena memang ada sih yang jam 9, setengah 9 ya, ada yang main jam setengah 9, ada setelah itu juga lagi main. Nah, kalau saya memang sekarang nggak sanggup nonton malam saya. Jadi kalau udah jam 9 tuh udah bawaannya, aduh, udah teler bawaannya, maksudnya udah ngantuk lah ya, udah ngantuk banget gitu. Jadi nggak sempat untuk nonton. Jadi nontonnya highlight aja. Kalau highlight kita nggak bisa menilai secara keseluruhan kan.
Jadi ya hanya hanya nonton sekilas aja, paling 3 menit, 5 menit gitu. Jadi saya nggak bisa menilai secara keseluruhan sih. Berarti yang tadi Spanyol sama yang terakhir Portugal tadi hanya nonton pas. Highlight doang, nggak ada nonton yang full sih.